Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi talamna wa lam al-Fatihah khususan wa al-Fatihah kita Syekh Ibrahim Bajuri wa al-Hadarat Zinal Qur'an Jadi harapan hadirin Rasulullah Singgung al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala para kiai, para ulama, para tuan-tuan guru, para habaib yang mulia, gugus kita pimpinan majlis, para guru kita, para dhurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sama kita muliakan, juga para asyadin, jamaah manakib yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali ngaji tauhid. Senantiasa diberikan kemudahan, khususnya ya bikin simkuring dan pemahaman buat kita semuanya. Kemarin pembagian hukum di dunia itu ada berapa kemarin Pak? Ada 3. Yang pertama hukum syara, hukum Allah. Yang kedua hukum akal. Yang ketiga hukum adat. Apabila berbentrokan kemarin, yang dimenangkan tentu adalah hukum syara. Nah, hukum syara ini adalah hukumnya Allah. Lalu kita bahas sekarang pasal ketiga. Yang pertama kita bahas hukum syara. Apa yang dinamakan hukum syara? Wahwa musannif di dalam kitab Qaidatul Bahiyah, kitab tauhid juga. Dikatakan yang dinamakan hukum syara adalah isbatu amrin li amrin aw nafyuhu anhu biwasitati wad'il wadi'in wa huwa kitabullah. Isbatu amrin li amrin, menetapkan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Au nafyuhu anhu, atau menghilangkan sesuatu daripada sesuatu. Dengan apa? Biwasitati wad'il wadi'i, dengan melalui ketentuan yang menentukan. Wahwa, siapa tuh yang menentukannya? Wahwa, adapun itu wadi yang menentukan adalah kitabullah. Itu adalah kitab Allah, firman-Nya Gusti Allah. Al-muta'allaqu bil af'alil mukallafina, yang bertalian terhadap pekerjaan-pekerjaannya orang-orang mukallaf. Siapa mukallaf? Kita, orang yang berakal, balik dan berakal. Balik. Jadi balik di sini balik, bukan bilagoh. Bilagoh mah kata orang sono mah balik mana? Itu bilagoh mana? Tidak sesuai dengan muktadal hal dan muktadal mafhum. Bitolabi, seperti makna tolab, yakni adalah perintah atau larangan. Wal ibahati, dan yang dimenangkan. Awil wad'ilahuma, atau peraturan tata cara daripada melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nah, ini yang dikatakan hukum syara itu adalah menetapkan sesuatu kepada sesuatu yang lain atau menghilangkan sesuatu dari yang lain
dengan melalui penetapan. Yang menetapkan, siapa yang menetapkannya? Wadinya itu adalah kitabullah, yakni firman Allah Subhanahu, yang berkalian dengan pekerjaan orang-orang mukallaf berupa perintah atau larangan, anjuran atau wadilahuma, itu tata cara pelaksanaan daripada perintah atau larangan. Nah, ini kita bahas satu materi kata. Yang pertama, isbatu amrin li amrin aw nafyuhu anhu. Materi ini adalah yang mempersamakan antara hukum syara', hukum adat, dan hukum akal. Jadi ketiga-tiganya, hukum syara', hukum adat, hukum akal, itu makna awalnya sama, menetapkan sesuatu terhadap sesuatu yang lain atau mentiadakan daripada sesuatu yang lain. Seperti udah kemarin ya, banyak. Yang kedua, biwasitatil wad'il wadi'i, dengan melalui perbedaan antara hukum syara'. Nah ini nih, perbedaan antara hukum syara', hukum akal, dan hukum adat di sini. Kalau hukum syara', biwasitatil wad'il wadi'i, menunggu ketentuan yang menentukan. Siapa yang menentukannya? Nanti di bawah. Itu ya. Ngerti tuh? Ngerti nggak Pak? Ngerti belah betul. Jadi hukum syara' itu menunggu kepada yang menentukan, kepada wadi disebutnya, yang menentukan hukum. Itu berbeda dengan hukum akal, hukum adat. Itu mah tidak menunggu, tidak ditangguhkan kepada adanya yang menetapkan. Begitupun yang namanya hukum adat tidak menunggu kepada yang adanya yang menetapkan. Itu kalau hukum akal adalah ditetapkannya oleh akal. Kalau yang namanya hukum adat itu karena hasil penyelidikan sehingga terjadi. Nah, takrif semacam ini menurut ilmu mantik, ngaji itu mantik ya, termasuk takrif had. Jadi yang had lah, takrif had itu terbuat atau termudah, ini had ya, kata yang kagulah. Jadi mantik, mantik bayan gitu, ma'ani menjelaskan tentang makna, ada bayan menerangkan tentang penjelasan kan gitu. Turun ngaji heula nya. Panjang teh wa hitabullah. Ini penjelasannya daripada biwasitatil wad'il wadi'i. Kita menunggu kepada yang menentukan. Siapa sih yang menentukannya? Tentu adalah kitabullah, firman Allah. Jadi Al-Quran. Makanya Al-Quran itu adalah sebagai prosedur di dalam kehidupan yang sudah dipraktekkan oleh Rasul secara sempurna. Makanya Rasul itu, kata Siti Fatimah Zahra, bagaikan Al-Quran yang berjalan. Ibarat kata nih, kita hidup di dunia itu buatan Allah, prosedur supaya baik hidup kita, prosedurnya Al-Quran. Lamun dikategorikan, dicontohkan, mah bapak ibu beli mobil Toyota, maka cara perawatan, cara ngurus mesin dan lain sebagainya harus ngikutin Toyota. Beli mobil Toyota, cara pengurusannya Daihatsu, cepat jobrok itu mobil, cepat kagak awet. Al-Quran ini sebagai prosedur di dalam kehidupan untuk mengatur kita. Ini sudah dipraktekkan oleh Kanjeng Rasul, manusia paling agung. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi hitabullah itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana dengan sabda Rasul? Termasuk, karena hukum syara' itu wadinya dua. Yang pertama Allah dengan firmannya Al-Quran, yang kedua adalah Rasul. Rasul itu dengan hadisnya. Hadis Rasul ada 3. Yang kemarin qaul, ucapannya, fi'li, pekerjaannya, dan takrir, diamnya, itu pun adalah menjadi hukum syara'. Jadi zat Allah yang dikatakan adalah as-sari'u, sari, syara' dan sari'u beda. Syara' mah itu adalah aturan agamanya, dinnya. Kalau as-sari'u itu yang menggelarkan syaratnya. Siapa? yakni Allah dan Rasulnya. Oleh karena yang menetapkan adalah Allah dan Rasulnya,
maka tidak seorang pun dapat intervensi. Tahu intervensi? Kalau Jawa Barat di Bandung apa namanya? Provinsi itu mah. Ini mah intervensi, ikut-ikutan. Ya, kulantaran yang menetapkan hukum syara itu adalah zat Allah dan Rasulnya, maka yang lainnya tidak boleh ikut intervensi di dalam menetapkan hukum syara. Nggak boleh ikut-ikutan, nggak boleh minum, bukan buat-buatan, bukan. Ya. Jadi yang menetapkannya itu adalah Allah dan Rasulnya. Dan punya hukum yang tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis secara langsung dan tidak langsung itu bukan hukum syara. Kalau ada hukum agama tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis secara langsung atau tidak langsung itu bukan hukum syara. Lalu bagaimana adapun bunyi hukum pendapat para mujtahid, apalagi mujtahid mutlak? Siapa mujtahid mutlak? Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ibnu Hanbal atau sahabat Imam Hanbali, dan yang keempat Imam Asy-Syafi'i. Nah, bagaimana nih pendapat-pendapat mujtahid mutlak yang empat? Ini mah adalah bersumber daripada Al-Quran dan Al-Hadis, maka termasuk kepada dalil syar'i, termasuk kepada syarat. Pendapat dari empat mujtahid ini adalah termasuk kepada dalil syar'i, termasuk kepada dalil syarat, diterima karena landasannya tetap diambil daripada Al-Quran ataupun hadis. Makanya jangan Quran, hadis, hadis. Ijma ulama ini nggak dipakai daripada mujtahid mutlak. Nah ini salah, karena beliau-beliau ini para mujtahid mutlak ini sudah diakui karena mereka semua adalah diambil daripada dasarnya Al-Quran. Makanya pendapat mujtahid termasuk kepada dalil syar'i, dalil syara. Hal ini dijamin oleh Allah, oleh Al-Quran dalam firman-Nya surat Al-Imran ayat 7. Dijamin sama Allah pendapat para mujtahid mutlak. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wallahu a'lam bimuradih. Tidak ada yang tahu takwil daripada apa ini kesananya. Ini adalah ayat mutasyabihat. Jadi ayat mutasyabihat itu ayat-ayat yang diartikannya seolah-olah nantinya adalah bisa sama seperti makhluk. Sedangkan ayat mutasyabihat itu harus wajib kita imani. Mana ayat mutasyabihat? Banyak. Seperti wajhullah, wajah Allah. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Nah itu. Makanya ada dua ulama, ada ulama salaf, ada ulama khalaf yang berbeda pendapat dalam mengartikan wajhullah, yadullah, fawqa aydihim. Kan begitu, kok tangan Allah, kok wajah Allah. Nah hati-hati jika serupa dengan makhluk. Atau Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa yang diartikan Allah ucang angge di aras, Allah bersemayam di aras. Secara tauhid salah. Kenapa menempatkan Allah? Allah maghniyun 'anil alamin. Enggak boleh menempatkan Allah. Bukan berarti Allah tidak punya tempat. Enggak boleh menempatkan Allah. Yang butuh sama tempat makhluk. Nah makanya itulah ayat mutasyabihat. Atau alif lam mim. Jalaluddin As-Suyuti, alif lam mim itu ditafsirkannya alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Nabi Muhammad. Alif lam ro atau kaf ha ya ain shad. Kalau guru saya wajengan Gajah Harapandi Manonjaya Tasikmalaya nih kaf ha ya ain shad ini bisa jadi hijib. Bapak-bapak kalau ngamali bisa terbang nih. Kalau ke Nampung nggak usah naik motor cepat-cepat atau gimana, terbang gue nyampe ke sini. Kaf ha ya ain shad, berapa huruf tuh? Kaf ha ya ain shad. Ada 5 haknya. Nah, ini wajengan nih. Haknya itu Allahumma bikafi kifayatika ikfini khalqa asma'i. Yang kedua, haknya wa bihai hidayatika ihdini wahdini khalqa asma'i. Hak ya ain wa bi aini inayatika ini khalqa asma'i. Terus yang keempat, ain udah teriain mah. Iya benar. Wa bi ya yumnika yamini wa yamini khalqa asma'i. Yang terakhir, shad wa bi shadi sulhika aslih li
khalqa asma'in. Kalau benar-benar aman bisa terbang itu. Jadi hijab terbang kayak muridnya itu Syekh Siso. Syekh Siso luar biasa, ulama ajib itu. Kalau santri mah kenal semua sama Bar Siso, tahu maksudnya denger gitu. Kalau ngaji bosan di majlis, yuk kita terbang. Nah, ini kan tiga ngajak kita terbang ke atas. Ngaji di awang-awang. Kita bosan di sini, ayo kita ngaji di awang-awang. Coba itu. Syekh Bar Siso ngaji yang murid 1000 bisa terbang semua ngaji di awang-awang. Masya Allah. Tapi suul khatimah itu ya tergoda oleh setan yang pangkatnya sudah tinggi juga, Syekh Bar Siso. Nah, kembali ayat mutasyabihat. Jadi pendapat para mujtahid mutlak ini sudah dijamin oleh Allah di dalam Al-Quran. Tak ada yang mengetahui tentang takwil daripada makna mutasyabihat illallah kecuali Allah. Warosihuna, nah ini warosihuna fil ilmi, dan mereka orang-orang yang tajam pemikirannya di dalam ilmu, orang-orang yang rosihun. Yaquluna amanna bihi, yang mana mereka mengatakan aku beriman kepada Allah terhadap ayat mutasyabihat. Kullun min indir rabbina, semua itu adalah dari sisi Tuhanku. Wa may yadzakaru illa ulul albab, tidak ada yang bisa berpikir mengambil hikmah daripada ayat itu illa ulul albab, kecuali orang-orang yang berakal sehat dan memiliki pemikiran yang tajam. Kesimpulan, yang dinamakan hukum syara baru setengah diserangkannya adalah menetapkan suatu perkara dari perkara yang lain atau mentiadakan hukum sesuatu daripada hukumnya daripada yang lain dengan pelantaraan ketentuan yang menentukan. Siapa yang menentukannya adalah firman Allah. Maka dari itu Allah yang menentukan atau yang dikatakan syari itu adalah Allah dan Rasul. Selain itu tidak boleh intervensi. Bagaimana dengan mustahid mutlak? Mustahid mutlak itu adalah termasuk diambil daripada landasannya Al-Quran dan Al-Hadis, bahkan dijamin oleh Allah di dalam Al-Quran. Demikian pun Rasul menjamin, idza hakamal hakim wallahu a'lam.